Oke, saya awali dulu untuk kasus 3. Ini adalah saya sebagai observer, Nyoman Ayu Suciati. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah Bapak Putu Arya Sudarma Putra. Dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Nur Oktavianti. Kami persilakan untuk Pak Arya. Oke, tentang kasus 3, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber pelajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Oke. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Bu Nur. Hari ini kelihatan awan mendung ya Bu Nur ya. Ayo kita lekas ke kantor Bu Nur karena takutnya nanti kita kena hujan karena di tangga kan di tangga sekolah kita kan tidak ada atapnya. Ayo Bu Nur, kita lekas kantor. Kenapa cuacanya sama kayak hati aku dan nasib aku hari ini ya, mendung. Waduh, gimana Bu Nur? Kok bisa begitu Bu Nur ya? Begini Pak, ada yang mau saya diskusikan ke Pak Arya. Kalau begitu, kalau saya menawarkan Bu Nur, kalau kita duduk di kantin bagaimana? Sembari minum kopi dan teh hangat, nanti mudah-mudahan yang membuat Bu Nur mumet hari ini, hatinya mendung seperti awan, kita bisa diskusikan di kantin lebih fleksibel ya, lebih santai lagi. Oh ya, terkait apa ya Bu Nur mengajak saya diskusi? Ada hal penting nggak yang mau Bu Nur sampaikan kepada saya? Begini loh Pak Arya, saya ingin berdiskusi tentang terkait sumber belajar di kelas yang bisa digunakan untuk menunjang minat peserta didik saya. Ya. Sumber belajar ya, sumber belajar. Kebetulan beberapa kali saya juga ikut webinar workshop tentang sumber belajar. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi terkait itu kepada Bu Nur. Nah, sumber belajar apa sih yang Bu Nur maksud tadi? Apa ada kaitannya dengan pengawas yang masuk ke ruang kelas ketika Bu Nur ngajar tadi ya Bu? Karena saya melihat Ibu tadi dikunjungi oleh pengawas Dinas Kabupaten Badung nih. Itu terkait apa ya Bu Nur? Bisa Ibu ceritakan enggak? Iya betul sekali Pak Arya. Saya baru saja ditegur oleh pengawas terkait ditegur. Iya, terkait supervisi guru. Ya, terkait supervisi guru mata pelajaran. Kata pengawas, saya disuruh untuk menggunakan buku teks. Hal tersebut juga sudah disampaikan ke kepala sekolah. Nah, terkait dengan itu, saya ingin berdiskusi sekaligus ingin masukan dari Pak Arya terkait dengan apa yang harus saya lakukan dan saya siapkan untuk mengajar nanti. Oke Bu Nur. Jadi Bu Nur tadi disupervisi oleh pengawas, itu ya. Terus ditegur. Betul sekali. Waduh, malang sekali nasibnya Ibu sekarang ya. Beneran, udah kayak cuaca hari ini pokoknya mendung-mendung gimana gitu. Iya, berarti lengkap dari awal ya. Cuaca mendung, kemudian ditegur sama pengawas, terus informasinya
sudah sampai ke kepala sekolah. Waduh, ini ya ini harus segera disikapi Bu, karena ini kan pengawas dari kabupaten. Nah, kalau begitu apa sih yang Ibu harapkan terkait diskusi kita hari ini Bu? Mungkin ada yang Ibu inginkan, ada informasi-informasi penting yang Ibu inginkan. Ada nggak Bu harapannya Ibu? Harapan saya ya setidaknya saya mengetahui sumber-sumber belajar yang bisa digunakan untuk keperluan saya mengajar di kelas nanti, sehingga pada akhirnya saya tidak mendapatkan kritik dari pengawas lagi dan minat belajar siswa lebih beragam karena pengawas mengkritik saya ketika tidak menggunakan buku teks saat mengajar tadi. Begitu Pak Arya. Ya. Oke Bu. Jadi Ibu dikritik bahwa Ibu tidak menggunakan buku teks ya ketika mengajar. Nah, ketika Ibu mengajar ya, ketika mengajar di kelas itu kan pasti ada kesempatan untuk menyampaikan materi ajar nih Bu. Ya saya tidak tahu kalau guru mata pelajaran yang lain Bu ya. Ini karena Ibu punya kasus ditegur sama pengawas, jadi kita bisa diskusi Bu ya. Jadi ketika Ibu mengajar di kelas nih tentunya ada kesempatan untuk menyampaikan materi ajar nih, kan tidak cuma soal, tidak cuma marah-marah sama murid ya di kelas ya. Jadi kesempatan untuk menyampaikan materi ajar dari sumber-sumbernya itu. Nah, pada kesempatan tersebut Ibu menggunakan sumber belajar dari mana sih Bu? Atau sumber belajar jenis apa yang Ibu pakai ketika Ibu ditegur dulu? Ketika Ibu ditegur sama pengawas itu. Tadi saya menggunakan blog, terus YouTube, karena saya lebih melihat anak-anak itu lebih tertarik dengan metode yang visual dan menerapkan gambar-gambar yang menarik. Jadi menurut saya menggunakan buku teks itu lebih terkesan tidak menarik siswa. Mereka tuh lebih tertarik dengan yang berbau-bau digital seperti itu Pak. Oke. Kalau saya lihat yang Ibu paparkan tadi, yang Ibu gunakan itu sudah baik Bu ya. Kalau menurut saya sudah baik. Nah, karena sepengetahuan saya, referensi yang saya pernah baca nih Bu, karena sumber belajar itu adalah segala sumber yang baik berupa daya, bisa berupa data, kemudian bisa berupa orang ya Bu, karena sumber belajar bisa berupa orang, lingkungan juga bisa, yang wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Nah, itu poinnya, sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran itu mempermudah peserta didik memahami materi ajar. Nah, itu ya Bu ya, poin yang saya dapat informasikan ke Ibu. Nah, terus yang mau saya tanyakan, apa sih hambatan atau gangguan Ibu tidak menggunakan buku teks nih Bu dalam proses belajar saat itu? Ada hambatannya enggak? Kok Ibu ketika itu tidak menggunakan buku teks? Kok menggunakan blog atau YouTube? Apa sih Bu hambatannya? Dari pengalaman saya mengajar sebelumnya nih Pak Arya, jika saya menggunakan buku teks, peserta didik terlalu merasa cepat bosan menurut saya. Jadi mereka itu cepat teralihkan fokusnya, pelajaran yang ingin dicapai tidak terserap, mereka cepat bosan sehingga terjadilah keriuhan seperti ganggu temennya dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Arya. Berarti Ibu sudah mengidentifikasi ya, terjadi seperti ini dan sebagainya. Nah, terkait permasalahan yang Ibu temukan itu, apa sih solusinya Bu? Apa sih solusinya yang akan Ibu lakukan? Dan klarifikasi terhadap kepala sekolah terkait sumber belajar yang Ibu gunakan saat itu gimana? Apa sih solusinya yang Ibu akan
ambil untuk menyikapi permasalahan tersebut, Bu? Saya akan menyampaikan bahwa ketika itu saya mempertimbangkan situasi yang ada, minat dan gaya belajar siswa yang bervariasi kepada kepala sekolah. Jadi saya menggunakan media blog dan YouTube itu memang ada maksudnya seperti itu, sebagai media dan sumber ajar yang di dalamnya tetap termuat sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Seperti itu Pak Arya. Oke, bagus sekali ya Bu, karena saat itu berarti Ibu mempertimbangkan situasi minat dan gaya belajar yang bervariasi, makanya Ibu menggunakan blog untuk menyampaikan materi, bukan buku teks ya Bu ya. Jadi itu pertimbangan Ibu. Nah, kira-kira nih beberapa hari ke depan Bu ya, mungkin entar malam mungkin, siapa tahu, atau besok, lusa dan seterusnya, kira-kira beberapa hari ini apa sih yang akan Ibu lakukan terkait teguran yang diberikan oleh pengawas, karena teguran dari pengawas masuk ke telinga kepala sekolah itu kan harus kita sikapi secara cepat Bu ya, cepat sikap dan bertanggung jawab lah ya. Kira-kira beberapa hari ke depan apa sih yang Ibu akan lakukan Bu? Boleh diceritakan? Sebenarnya banyak sih yang ingin saya lakukan, dan menurut saya hampir semuanya harus dilakukan dan penting untuk mengatasi masalah yang ada ini. Tapi saya belum tahu nih yang mana yang lebih dahulu saya lakukan, seperti itu Pak Arya. Oke, berarti ada banyak hal ya di kepalanya Ibu nih, ide-ide yang harus dilakukan. Nah, dari beberapa hal tersebut nih Bu, menurut Ibu nih yang paling prioritas itu yang mana Bu? Nah, yang paling prioritas, yang paling diutamakan, berarti hal-hal lain bukan dimaksud dikesampingkan, tapi ada yang harus didahulukan, kan begitu ya. Berarti nanti Ibu bisa fokus di setiap hal-halnya tersebut. Nah, jadi hal mana yang menurut Ibu yang paling prioritas, atau hal yang paling pertama yang akan Ibu lakukan? Hal pertama kali yang akan saya lakukan adalah merefleksi diri saya sendiri sebagai tindak lanjut teguran yang saya dapatkan dari pengawas terkait penggunaan buku teks. Menurut referensi yang pernah saya baca, diterangkan bahwa buku adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dan bidang untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah. Dari pengertian tersebutlah saya juga akan merefleksi diri saya untuk tetap berpedoman pada salah satu sumber belajar, yaitu buku teks. Oke, awal yang luar biasa ya Bu ya menurut saya. Merefleksi diri itu hal yang luar biasa menurut saya. Nah, dilakukan itu salah satunya merefleksi diri, sangat menginspirasi saya ya. Nah, setelah melakukan hal pertama itu, apa sih yang Ibu akan lanjutkan? Ada hal kedua dan seterusnya enggak? Ada tentunya Pak Arya. Apa sih itu Bu? Selanjutnya saya akan mencoba bertemu dengan kepala sekolah untuk mengklarifikasi terkait teguran yang saya dapatkan terkait buku teks tersebut gitu. Jika proses belajar mengajarnya kenapa saya melakukan hal tersebut, tentunya ada beberapa alasan yang saya pertimbangkan, seperti itu Pak Arya. Oke, itu hal yang baik ya Bu, untuk menjalin komunikasi yang asertif, mungkin itu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan setelah itu? Itu kan ada langkah pertama, ada langkah kedua, mungkin ada langkah selanjutnya setelah bertemu dengan kepala sekolah nih, menyampaikan klarifikasi.
sebagai sikap Ibu terkait tegurannya itu? Ada sih Pak Arya, saya akan mencoba berkolaborasi dan terus belajar terkait sumber-sumber belajar yang bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan peserta didik yang begitu beraneka ragam di kelas yang saya ajar saat ini. Oke, baik sekali Bu ya. Ada merefleksi diri, kemudian berkomunikasi baik dengan kepala sekolah, kemudian Ibu akan berkolaborasi, itu hal-hal yang sangat baik menurut saya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, apakah dengan Ibu mempelajari banyak jenis-jenis sumber belajar akan membantu Ibu untuk menyikapi teguran dari pengawas? Karena kan sumber belajar tidak hanya dari buku teks nih Bu ya. Jadi jenis-jenis sumber belajar lain apakah bisa membantu Ibu untuk menyikapi teguran itu? Bisa dijelaskan? Iya bisa Pak Arya, setidaknya pemenuhan minat belajar dari peserta didik merupakan prioritas utama saya nih. Terkait teguran dari pengawas, saya menyikapinya dengan cara merefleksikan diri untuk memperbaiki hal-hal yang kurang lengkap pada diri, sehingga keanekaragaman sumber belajar yang tidak ada di buku teks juga bisa melengkapi di sumber-sumber belajar jenis lainnya, yaitu sumber belajar digital. Dengan cara reflektif tersebut juga bisa menjalin koneksi yang baik antara guru mapel dengan pengawas, pengawas dengan kepala sekolah, maupun kepala sekolah dengan guru mata pelajaran seperti saya, Pak Arya. Oke, bagus sekali Bu ya. Nah, dari rencana yang Ibu sudah susun dengan baik itu ya, karena semuanya saya lihat sangat menarik. Nah, sangat menarik untuk dilakukan. Nah, apa sih komitmen Ibu terhadap sumber-sumber belajar yang Ibu akan tetap gunakan tersebut untuk menunjang pembelajaran di kelas, kemudian klarifikasi terhadap kepala sekolah, itu komitmennya seperti apa sih Bu? Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa pemenuhan minat belajar peserta didik merupakan hal terpenting untuk menciptakan proses merdeka belajar. Dengan beragamnya sumber belajar selain buku teks, peserta didik akan termotivasi dan menimbulkan umpan balik yang positif nih untuk saya sendiri. Oke, bagus sekali Bu ya, Bu Nur ya. Jadi ada motivasi di sana, ada umpan balik yang diperlukan. Nah, terkait hal itu siapa sih Bu? Nah, siapa sih yang bisa membantu Ibu menjalankan dan menjaga komitmen ini? Nah, sehingga komitmen ini bisa tetap konsisten nih Ibu lakukan. Ada nggak? Siapa sih orang-orangnya ini? Ada nggak? Tentunya ada Pak Arya. Saya akan coba berkolaborasi dengan Bapak atau Ibu guru yang handal di bidang IT. Pak Arya kan juga handal nih di bidang IT. Saya masih saya. Oke, siap semampu saya Bu ya. Saya masih belajar. Iya benar. Juga berkolaborasi dengan guru yang di bidang kurikulum serta Bapak Kepala Sekolah, sehingga pemenuhan minat peserta didik yang beraneka ragam bisa terpenuhi. Selain itu juga harus ada pemenuhan jaringan internet yang memadai nih di sekolah. Karena pemenuhan jaringan internet yang ada di sekolah itu sangat berpengaruh terhadap akses peserta didik untuk ke sumber belajar digital yang saya rencanakan ini. Seperti itu Pak Arya. Oke, ide yang luar biasa Bu ya. Saya juga tertarik dengan yang Ibu rencanakan ini. Semoga rencana Ibu berjalan sesuai yang diinginkan Bu ya. Dan tetap ada dukungan dan dorongan dari teman-teman guru lain, sehingga nanti dalam prosesnya Ibu tetap semangat. Gitu Bu ya. Oke. Terima kasih Pak Arya sudah meluangkan waktu dan mau berbagi informasi dan ide, dan pastinya tetap mengarahkan saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi.
Terima kasih banyak loh Pak Arya. Oke, sama-sama Bu. Sukses selalu. Tetap menjadi guru yang mandiri Bu ya. Guru mandiri, jadi guru yang reflektif, menjadi guru yang kolaboratif, inovatif, dan selalu berpihak kepada peserta didik. Oke, terima kasih baik Bu Nur. Terima kasih Pak Arya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arya dan Bu Nur. Baik, saya akan mencoba memberikan komentar. Ini masih ada waktu 10 menit. Memberikan komentar terhadap hasil observasi saya mengenai proses praktek coaching yang Pak Arya dan Bu Nur telah lakukan untuk kasus 3. Jadi yang menjadi coach adalah Pak Arya, yang menjadi coaching dalam hal ini adalah rekan sejawat dari coach, yaitu Ibu Nur Oktavianti. Jadi secara keseluruhan saya melihat praktek coaching yang sudah diterapkan oleh Pak Arya dan Bu Nur ini sudah mengandung konsep Tirta. Jadi saya jabarkan lebih detail. Untuk konsep yang pertama yaitu tujuan. Dari segi tujuan saya melihat di sini Pak Arya sebagai coach itu sudah menyampaikan pembuka yang sifatnya lebih mengakrabkan diri. Jadi sehingga teknik coaching ini bisa berlangsung dengan prinsip kemitraan yang baik, karena Pak Arya sama Bu Nur kan rekan sejawat, jadi ada kemitraan yang baik di sana, ada keterbukaan dan saling percaya. Jadi dibuktikan dengan Bu Nur bisa menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Itu yang pertama dari segi pembukanya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu sudah mampu mengeksplorasi coachee dalam menetapkan tujuan. Jadi saya sudah melihat sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arya ini sangat memantik istilahnya. Memantik Bu Nur untuk menyampaikan secara detail permasalahan yang dihadapi. Itu bagus. Kemudian yang ketiga, itu Bu Nur sebagai coachee itu sudah mampu menyampaikan tujuan jelas yang hendak dicapai dari proses diskusi dalam coaching. Jadi sudah dijabarkan dengan detail apa harapan dari Bu Nur sebagai coachee dari proses coaching ini. Itu dari tahap tujuan ya. Itu sudah baik. Kemudian yang tahap kedua dari konsep Tirta ini adalah identifikasi. Jadi saya sudah melihat Pak Arya sebagai coach itu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Jadi pertanyaan itu tidak hanya meminta Bu Nur menjawab dengan jawaban iya atau tidak, tapi Bu Nur sebagai coach ini mampu mengeksplorasi jawabannya dan mampu memberikan respon yang lancar sebagai coach di sini. Kemudian yang kedua, coach itu sudah mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coachee melalui pertanyaan-pertanyaan terbukanya tadi, sehingga saya melihat di sini coachee sudah mampu menentukan alternatif solusi dari permasalahannya. Dari sekian banyak solusi yang dimiliki oleh Bu Nur tadi, sudah mampu menentukan mana solusi yang prioritas dan yang belum prioritas. Jadi sudah bisa menentukan alternatif solusinya. Kemudian yang ketiga, saya melihat di sini coach itu sudah aktif, sangat aktif saya lihat dia memberikan tanggapan terhadap penyampaian informasi dari coachee dan mampu memberikan umpan balik ya. Jadi saya melihat Pak Arya tadi sudah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif ya. Dari pendengar yang aktif itulah Pak Arya sebagai coach itu sudah memberikan umpan balik yang positif. Bisa dilakukan umpan baliknya tadi saya lihat secara langsung. Seperti tadi, wah itu bagus sekali gitu ya. Itu adalah umpan balik yang dilakukan secara langsung. Kemudian umpan balik yang spesifik seperti apa nih? Langkah selanjutnya itu adalah umpan balik yang spesifik. Kemudian umpan balik yang mengikut sertakan emosi. Wah, luar biasa, bagus sekali itu. Artinya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh coachee. Itu umpan balik yang positif. Itu sudah saya lihat tadi. Untuk tahap yang ketiga dari konsep Tirta ini adalah rencana aksi. Saya melihat di sini Pak Arya sebagai coach itu sudah mampu ya memberikan pertanyaan terbuka dan sifatnya reflektif. Jadi yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coachee. Jadi tidak ada campur tangan dari coach dalam coachee ini mengambil keputusan. Jadi yang kedua,
dilihat dari rencana aksi ini, coach juga sudah mampu membuat coach ini mengeksplorasi jawaban-jawabannya sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik dan detail melalui pertanyaan terbukanya. Jadi itu saya lihat sudah bagus. Kemudian tahap yang keempat terakhir adalah tanggung jawab. Jadi saya melihat di sini coach itu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga mampu mengarahkan coach mengambil komitmen dalam menjalankan rencana aksinya terhadap solusi dari permasalahannya. Jadi sudah saya lihat pertanyaannya sudah memancing Bu Nur untuk menjabarkan komitmen apa yang akan dilakukan. Itu sudah terlihat. Kemudian yang kedua, coach ini sudah mampu memberikan umpan balik yang positif yang seperti saya katakan tadi secara langsung. Kemudian terhadap komitmennya ya, jadi umpan balik terhadap komitmennya Bu Nur tadi dalam menjalankan rencana aksi. Jadi buktinya tadi kan, wah itu ide yang luar biasa, itu sudah merupakan umpan balik yang positif. Itu sudah dilakukan oleh Pak Arya. Kemudian yang ketiga itu coach itu sudah mampu membuat komitmen secara mandiri, itu berbasis tirta. Jadi sudah jelas tergambar tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu sudah menggambarkan konsep tirta. Jadi Pak Arya dan Bu Nur bisa saya simpulkan berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan sebagai observer, menyimpulkan bahwa teknik coaching yang Bapak Ibu lakukan pada kasus 3 ini sudah menerapkan prinsip tirta dengan baik, di mana coach itu sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Saya melihat tadi tidak ada Pak Arya menyela atau membantah dari pada saat Bu Nur ngomong. Kemudian menjalin komunikasi yang asertif. Asertif itu tentunya tidak memihak salah satu, jadi win-win solution sudah dihasilkan, memberikan pertanyaan terbuka secara efektif dan memberikan umpan balik yang positif sehingga membuat Bu Nur atau coach itu lebih berpikir secara kritis dan mendalam. Akhirnya coach dapat menemukan potensinya ya, jadi Bu Nur akhirnya bisa menggali potensinya dan menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi saya harapkan semoga teknik coaching ini bisa lebih kita tingkatkan ya, Bu Nur dan Pak Arya, dan saya juga dengan lebih rajin lagi berlatih dan diterapkan di sekolah kita masing-masing untuk membantu murid maupun rekan sejawat kita dalam mengembangkan potensi kita. Itu saja. Terima kasih Bu Nur dan Pak Arya. Terima kasih Bu Ayu. Hasil observasi saya. Luar biasa.